wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin Bapak, Ibu, peserta pengajian Ramadan yang saya ini cukup luar biasa. Tanpa terasa saya juga pernah Ramadan yang kemarin hadir di sini ya, hadir di sini. Kalau yang kemarin itu awal, sekarang saya akhir karena ada satu dan lain hal. Saya sungguh senang sekali hadir di sini karena bagi saya Lio ini tidak akan bisa keluar dalam memori saya karena saya menyelesaikan sekolah SD di SD Muhammadiyah Lio. Jadi di sini juga ada guru saya juga dan juga ada teman-teman saya juga di sini. Dan tentu ini bagi saya sesuatu kehormatan saya hadir di sini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya terhenti di bulan Ramadan saja, karena kita tahu bahwa pusat penggemblengan kader-kader Muhammadiyah itu ya ada di sini. Saya ingat ada kuliah mubaligin, saya nggak tahu apakah sekarang masih dilaksanakan atau tidak. Sedang dirintis dan memang harus, karena itu menjadi canda di muka lah istilahnya gitu ya Pak Mudir ya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari jalan sesat menuju jalan yang terang. Salah satu hal yang perlu kita syukuri, saya selalu berbicara ini, saya tekankan. Karena apa? Karena tidak sedikit ketika orang sudah berislam, kemudian di akhir hayatnya itu banyak yang kemudian tidak sesuai dengan harapannya. Mohon maaf, ada yang pindah agama dan juga ada yang kemudian akhirnya dia meninggal dalam su'ul khotimah. Makanya selalu saya menyampaikan di dalam forum apapun, terutama di forum pengajian, maka kita harus mendawamkan membaca doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan dilanjutkan di dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tu'ahidna innasina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Karena kalau kita baca di dalam sejarah, bisa dibuka di dalam surat At-Tahrim, bagaimana seorang istri Nabi, surat At-Tahrim ayat 10 ya. Ini sebagai satu ibroh. Dua istri Nabi yang dalam pengasuhan orang yang soleh. Siapa Bu? Nabi Lut dengan Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan bagi orang-orang kafir ketika ada dua orang istri yang dinikahi oleh orang yang sangat
dicintai oleh Allah, tetapi dalam hidupnya itu su'ul khotimah. Karena apa? Membanggang perintah Nabi. Ya. Ya, ketika ada tamu yang kebetulan itu para malaikat ingin menyampaikan kepada Nabi Lut akan terjadi bencana dahsyat karena kekufuran orang-orang itu, kemudian dibongkar oleh istri Nabi Lut. Karena waktu itu kita tahu ya bahwa masyarakat di sana itu memiliki sifat yang anomali, suka kepada sesama jenis. Dan kebetulan malaikat yang hadir itu orang yang rupawan, sangat cakep, sehingga waktu itu dibongkar oleh istri Nabi Lut. Dan akhirnya apa? Su'ul khotimah. Kemudian ada cerita lagi, mungkin Pak Mudir tahu bagaimana perjalanan Abdurrahman ibnu Muljam. Apa yang terjadi dengan Abdurrahman ibnu Muljam? Waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau ditugaskan untuk mengajari masyarakat Mesir belajar Al-Quran. Betul ya Pak Mudir ya? Abdurrahman ibnu Muljam. Kemudian ternyata di akhir hayatnya dia mengikuti ajaran Khawarij. Dan kemudian akhirnya melakukan perbuatan yang sangat dicela oleh Allah, yaitu membunuh menantu Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau meninggal apa? Su'ul khotimah. Maka kita sebagai orang yang kebetulan dikaruniai oleh Allah, ya, maka dawamkanlah. Jangan sampai ibadah kita yang luar biasa ini kemudian akhirnya di akhir hayat itu su'ul khatimah. Ya, ini sebagai pembuka saja. Saya diminta untuk berbicara terkait dengan konsep merdeka belajar. Tapi setelah saya lihat, mohon maaf Kang Dede, audiens saya, ini kelihatannya tidak pas saya berbicara ini, ya, karena mungkin yang harus saya sampaikan itu mungkin kalau kalangan perguruan tinggi akademisi itu pas ya. Tapi saya sedikit. Kebetulan saya membawa hadir di sini ada pimpinan wilayah PT Jamkrindo Pak Muhammad Kisworo yang nanti akan menyampaikan semacam bantuan tanggung jawab sosial untuk apa? Untuk anak-anak di panti asuhan. Nah, saya ingin sedikit berbicara sebelum kita berbicara ke materi yang akan saya sampaikan terkait dengan memimpin perubahan. Yang pertama, sebetulnya saya lihat rata-rata ibu-ibu di sini itu kan, mohon maaf ya, pedagang ya Bu ya. Betul ya? Backgroundnya pedagang ya, pedagang. Nah, itu sebetulnya objek daripada perusahaan yang kebetulan saya jadi komisarisnya, PT Jaminan Kredit Indonesia, yang di dalam mandatorinya adalah menjamin pembiayaan kredit usaha rakyat. Jadi biasanya Bu, ini saya perlu nyampaikan, mohon maaf pesan sponsor, tapi ini juga penting Pak Asep, karena Muhammadiyah kalau tidak ditopang oleh para pedagang sampai sekarang mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Dan hitoh itu harus dikembalikan lagi. Muhammadiyah itu harus ditopang oleh para pedagang yang sekarang mungkin sudah lebih levelnya tinggi kepada bisnis kan begitu ya. Nah, salah satu tugas daripada PT Jamkrindo adalah bagaimana membantu masyarakat yang kebetulan punya bisnis yang bagus tetapi kekurangan modal. Ya kan begitu ya. Nah, biasanya persoalan di UMKM, ibu kategorinya usaha kecil mikro kan begitu ya. Nah,
usaha-usaha kecil mikro itu ada persoalan di masalah bankable, betul gak? Ya bahasa kita kan kolateral lah, bahasa Kang Dadang mah agunan gitu ya. Rata-rata kan tidak punya, betul gak? Padahal skala usahanya ini penting, besar itu. Nah nanti mungkin bisa ngobrol tuh dengan Pak ini. Karena modelnya itu kan ada yang sifatnya given. Dari perbankan mendata ini yang kira-kira harus dapat kur, kemudian dijaminkan kepada kita. Atau dari pihak Jamkrindo sendiri memberikan rekomendasi gitu ya Pak ya. Betul ya? Modelnya case by case. Kalau sifat yang tadi kan auto cover ya, auto cover. Jadi itu ada plafon yang kebetulan sekarang prosesnya itu berbeda Bu. Modelnya itu sekarang kalau dulu orang yang sudah mendapatkan kur itu boleh. Sekarang harus baru ya. Nah ini kan ibu-ibu yang kebetulan karena ini sangat murah dari sisi bunganya. Ya kita tidak perlu berbicara tentang debat bunga halal atau halal karena itu masing-masing punya domainnya, punya argumentasi ya, agak berbeda ya. Ini sedikit paparan dan alhamdulillah atas inisiatif dari teman-teman Jamkrindo karena kebetulan saya tahu berbicara di sini, beliau Pak kalau perlu apa yang bisa dibantu ya. Kebetulan di sebelahnya ada ini panti asuhan dibantu. Nanti akan ada serah terima ini. Oke. Saya sedikit ingin berbicara tentang perubahan. Kita tahu Muhammadiyah hadir itu salah satunya adalah ingin melakukan sebuah perubahan yang cukup penting di masyarakat yang waktu itu ya mungkin ini pelajaran tentang kemuhammadiyahan, bagaimana kita mengalami sebuah kemunduran. Dan waktu itu terobosan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah mendirikan sekolah, mengajarkan bangsa ini melek terhadap ilmu pengetahuan. Ya, karena ya kita tahu ya waktu itu kan perkembangan dunia itu kan dimiliki oleh Barat. Setelah Islam itu kemudian pas waktu terakhir Turki Utsmani itu kemudian bandul, kemajuan itu kan masuk ke Eropa, betul kan? Sejak Renaissance kan begitu, bandulnya kan masuk ke Eropa. Nah, pusat keunggulan itu ada di Eropa. Sedangkan bangsa kita itu perlu mengambil contoh. Maka salah satu alatnya apa? Diajari pendidikan Bu, pendidikan apa? Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang sekarang kan rata-rata kan pendidikan kita kan banyaknya pendidikan yang formal kan, SD, SMP, SMA kan begitu ya. Itu kan sebetulnya satu terobosan yang kebetulan sekarang itu tidak terlalu dari sisi inovasi biasa saja karena semua orang kan sudah masuk itu. Tetapi zamannya Kiai Ahmad Dahlan itu sebuah terobosan yang luar biasa. Kemudian ada sebuah kesadaran daripada yang masyarakat yang dididik oleh Muhammadiyah. Jadi kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini untuk kemerdekaan itu luar biasa. Setelah Muhammadiyah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan formal. Ya. Nah, itu kan apa? Karena Kiai Ahmad Dahlan tahu bahwa perubahan itu harus dimulai dari mana, Bu? Dimulai dari mana? Saya sebetulnya nanti mau ngasih door prize ya di akhir aja ya. Nah, door prize biasanya ibu-ibu seneng ya. Door prize-nya minyak, Bu, minyak goreng. Ya, udah disiapkan lah ya. Ya. Nah, kita tahulah kalau berbicara perubahan itu kan sekarang luar biasa. Orang mengatakan perubahan itu disebut dengan disruption. Setelah ada Covid, perubahannya luar biasa di dalam hal apapun, termasuk bisnis tuh berubahnya luar biasa, Bu.
Dulu orang yang namanya uang kertas, uang itu kan dibawa-bawa sekarang. Sekarang kalau bawa uang itu cukup bawa HP aja, tinggal ditempelin, cukup kan? Udah selesai transaksi kan begitu ya Bu ya? Nggak dikenal kan Bu ya waktu itu ya? Itu perubahan yang sangat signifikan. Uang itu hanya angka, bukan lagi fisik, hanya angka. Oh kamu punya nominal berapa gitu ya? Seperti itu. Dan di negara-negara Barat itu sifatnya udah cashless. Jadi agak aneh kalau ada orang, biasanya orang Indonesia kalau ke Eropa kemana-mana itu jadi inceran para pencopet. Karena biasanya orang-orang Asia, mungkin Pak Mudir tahu, orang-orang Asia itu biasanya, terutama Indonesia, kalau ke luar negeri itu selalu bawa uang cash. Sedangkan di mereka sudah nggak dikenal, cashless lah, semuanya sudah tidak ada uang, cukup hanya ganti tukar-tukar barcode dan yang lainnya, gitu ya. Itu kan perubahan yang luar biasa. Termasuk di dalam bisnis sekarang itu kan juga sudah berubah Bu ya. Coba, ada nggak di ibu-ibu yang sekarang itu tidak pernah melakukan transaksi online? Saya yakin itu adalah yang paling mudah, betul nggak? Satu dari sisi apa? Dari sisi importnya atau usahanya tidak terlalu keras kan gitu ya. Walaupun memang ya banyak kekurangannya karena memang ini sebuah proses yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan, maka yang dibutuhkan oleh kita adalah apakah kita termasuk pemimpin perubahan, pengikut perubahan, penonton perubahan, atau penentang perubahan. Lanjut. Nah, ini kita buat 4 tipe orang menyikapi perubahan. Bila kita menjadi seorang pemimpin perubahan, maka kita akan menjadi orang yang terdepan memulai langkah perubahan itu. Kalau ibu di dalam bisnis, ini saya bahasanya itu harus disesuaikan, mohon maaf ya. Di dalam ekosistem bisnis lingkungan bisnis lah bahasanya gitu ya. Apabila lingkungan bisnis sekarang itu berubah dan ibu masih mempertahankan bisnis itu ya sudah punya lapak, punya kios, punya apa, ya gitu ya. Maka itu artinya posisi ibu sebagai apa? Penonton atau penentang? Hah? Ya, penonton atau penentang? Ya, dari kategori ini, kalau orang masih berpikir bahwa untuk bisnis itu perlu investasi tempat, ya, perlu banyak merekrut orang, perlu pertemuan fisik, maka itu dalam konteks perubahan itu disebut apa Bu? Hah? Penonton atau penentang? Hah? Penonton atau penentang? Penonton kan? Iya. Karena apa? Lingkungan bisnis itu sudah mulai berubah. Di mana? Nah ini mungkin generasi ibu itu harus sudah menularkan kepada anaknya untuk aware terhadap perubahan ini. Karena kan jelas di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka berubah keadaan pada diri mereka sendiri. Jadi harus dimulai dari keluarga kita untuk mencoba menanamkan perubahan itu Bu. Ini penting. Karena banyak juga orang kemudian akhirnya udah Muhammadiyah udah besar. Semua apapun sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu amal usaha besar sekali. Tetapi ketika itu hanya semacam kebanggaan, maka itu hanya tinggal nama Bu. Mohon maaf, kita tahulah apa yang terjadi dengan SMA Muhammadiyah 1 yang ada di Talun. Waktu itu saya ingat bapak saya itu, waktu itu kebetulan kakak saya itu nilainya besar, nilainya bagus-bagus. Dan dia ingin masuk ke SMA favorit negeri. Bapak bilang gini, pokoknya masuk ke
SMA Muhammadiyah tidak ada titik dan tidak ada koma. Tidak ada koma, titik. Mohon maaf, titik. Loh, kan nilai bagus enggak? Bapak itu mengatakan, ini siapa lagi yang akan membesarkan SMA Muhammadiyah ini kalau kita, bukan kita. Apalagi kita punya modal sosial, nilainya bagus. Nah kalau misalnya inputnya bagus, kemudian hasil ujian dan yang lainnya bagus, maka itu akan menjadi nilai sendiri. Nah sekarang saya mau nanya, bagaimana dengan kita? Apakah sekolah-sekolah yang kita buat, yang dibuat oleh dengan ijtihad yang luar biasa dari Kiai Ahmad Dahlan, kemudian sekolah-sekolah itu ditinggalkan oleh para jamaahnya? Jangan-jangan memang banyak orang Muhammadiyah tidak ingat sekolah di sekolah Muhammadiyah. Karena tahu, kualitasnya begitu. Kualitasnya biasa-biasa aja. Lah kenapa kita tidak harus mulai merubah itu? Dan kesadaran itu harus dimulai. Kalau kita bangga terhadap organisasi itu, maka harus mulai bangga terhadap hasil produk yang dihasilkan oleh organisasi itu. Betul gak Bu? Betul gak Pak? Ya kan? Jangan sampai sekolah yang sudah luar biasa itu kemudian tinggal cerita. Dan banyak sekarang amal usaha Muhammadiyah ditinggalkan. Kalau toh misalnya tidak menanam, tidak menyekolahkan, minimal membantu dari sisi apa? Dari sisi apa Pak? Pemikiran. Dari sisi apa lagi? Dana dan yang lainnya. Minimal bisa juga mendapat, kalau ada akses, diberikan akses. Ini penting Pak. Karena kita sadar sekarang itu dengan persaingan yang luar biasa, tidak sedikit. Kebetulan saya kan di Majelis Dikti ya, tahu betul perkembangan perguruan tinggi yang sekarang itu. Dengan banyaknya perguruan tinggi, kalau misalnya kita sendiri tidak aware dan tidak punya kepemilikan, mohon maaf, itu amal usaha yang besar itu hanya tinggal nama saja. Dan itu butuh loyalitas daripada ibu, bapak yang kemudian hadir di pengajian ini dan mulai melakukan perubahan. Yuk, sekolah itu perlu didukung. Kalau perlu diranting-ranting pengajian, ya, dipromosikan. Kalau memang ada kekurangan, yuk kita beri masukan. Bukan kemudian akhirnya dibiarkan sehingga menjadi sekolah yang tidak ada muridnya. Siapa lagi? Ini dalam bisnis itu namanya captive market, gitu ya Pak? Pak ya, betul gak? Dalam bisnis itu ada captive market tuh. Captive market itu adalah satu kelompok yang dia itu sadar dan dia punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan belinya, dan dia sadar bahwa ini harus didukung. Ya bahasa captive market itu pasar yang sudah jadi lah. Tetapi kalau pasar yang sudah jadi, misalnya kalau orang Muhammadiyah itu sebut captive market ketika ada perusahaan yang didirikan oleh Muhammadiyah, walaupun akhirnya sama sekali tidak pernah dibeli kan? Betul nggak? Ya kan, cerita tentang captive market itu waktu saya jadi direktur di perusahaan Muhammadiyah. Kalau buat buku nih, kalau kita nyetak buku pasti sekolah-sekolah Muhammadiyah itu akan beli. Ternyata enggak. Tetap aja harus bersaing, Pak Asep. Tetap aja harus bersaing, karena memang Muhammadiyah itu rasional dalam hal itu. Tetapi kan perlu juga ada semacam kepedulian, keberpihakan, betul gak? Nah, keberpihakan itu didorong dulu, baru kita berbicara di situ tentang kualitas, baru kita berbicara tentang cost dan berbicara yang lainnya. Ya, jadi tentu ya kita ingin bahwa kita punya sikap keberanian untuk merubah, ya. Dan saya yakin Pak, di beberapa perguruan tinggi SD, SMP, kemudian pesantren harus sudah mulai berubah Pak.
Harus mulai, mindsetnya udah harus berubah. Gak bisa lagi sekarang cara-cara yang mungkin lama-lama digunakan untuk yang sekarang. Karena anak sekarang itu lebih pintar daripada kita. Bu, sekarang kalau saya ya, kalau sekarang kita itu punya masalah, anak sekarang itu tidak perlu tanya sama gurunya, Pak. Tinggal buka chat GPT, ngomong, saya punya masalah di sini, dia jawab. Saya jawab, saya di sini tinggal ini aja. Kalau saya disuruh berbicara, saya tidak tahu tentang konsep. Saya cuma ngomong kayak gini, tolong jelaskan misalnya tentang perubahan. Itu karena ada disebut dengan artificial intelligence. Dan ke depan itu katanya ini akan menjadi manusia. Sudah mulai di CNN nih, Bu. Saya tinggal langsung tuh. Dia jawab, saya bilang apa arti perubahan? Dia jawab semua tuh. Komplit. Luar biasa perkembangan yang sekarang itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sendiri tidak aware terhadap perubahan itu? Makanya penting bagi kita melakukan upaya-upaya inovatif. Termasuk ya, diperlukan keberanian, kepercayaan diri, daya inisiatif, dan kekuatan mempengaruhi untuk melahirkan inovasi melalui future practice. Ya. Jadi memang kita itu butuh sekarang itu, karena manusia itu kan ketika hadir itu kan ditentangkan oleh para malaikat, betul nggak? Ya ini kan di pengajian itu. Sebetulnya apa yang membedakan manusia sehingga engkau lebihkan daripada kami itu kan begitu ceritanya protesnya itu. Allah buktikan ternyata manusia itu punya kemampuan yang lebih. Di dalam buku, ini kan banyak, di dalam buku ada yang disebut dengan Homo Des ya. Ada Homo sapien, itu karangan orang Yahudi, Bu. Karangan orang Yahudi, dia cerita tentang bagaimana manusia itu bisa mengatasi semua yang terjadi dengan dunia ini dan sudah selesai. Penyakit yang mematikan bisa diselesaikan. Malah sekarang mereka berpikir bagaimana manusia itu seperti dewa, tidak bisa mati dan berumur panjang. Udah ceritanya udah sampai di situ, Bu. Luar biasa itu ya. Ini yang terjadi dengan yang sekarang. Kenapa? Karena manusia itu memang dari awal itu oleh Allah diciptakan menjadi makhluk yang benar-benar punya kelebihan. Di dalam surat Al-Baqarah kan jelaskan, Pak ya. Ketika kemudian akhirnya Allah menunjukkan bagaimana manusia itu mempunyai kelebihan, kemudian ditunjukkan wa alamal adama asmaul kullaha kan itu ya, menyampaikan nama-nama yang lain yang tidak pernah terpikirkan oleh para malaikat. Sekarang itu manusia itu udah luar biasa ini. Kenapa? Karena manusia itu memang ditakdirkan punya daya kritis, kreativitas. Ya kan? Sejak lahir sampai sekarang itu kan manusia itu punya kreativitas. Itu. Kemudian bangsa yang besar selalu diwarnai kekayaan inovasi. Muhammadiyah besar, kalau Muhammadiyah berkreasi yang lebih, insya Allah Muhammadiyah akan kemudian menjadi besar lagi. Ini sampai jam berapa ya? Oh, sampai 7 itu dengan ini ya, diskusi ya. Oke. Saya langsung aja lah, karena diminta bicara tentang sedikit lah tentang kampus Merdeka. Walaupun ada Kang Asep, beliau tidak sepakat dan saya sendiri juga tidak terlalu melihat sesuatu yang baru tentang kampus Merdeka itu ya. Tetapi yang jelas memang ada persoalan yang selama ini terutama di dunia pendidikan kita itu selalu kan menilai bagaimana academic oriented ya. Kalau anak sudah mendapatkan nilai bagus 8, 9 itu sudah dianggap berhasil. Padahal belum tentu ketika dia masuk ke dunia ke lingkungannya dia akan menjadi orang hebat. Belum tentu. Ya. Bisa jadi orang-orang yang biasa saja, yang kebetulan muridnya Do Arkom itu kan yang sekarang ada yang jadi dirjen, ada yang ini waktu masa sekolahnya itu biasa-biasa saja ya Pak. Iya kan?
Tidak terlalu menonjol lah secara ini ya, akademik ya, Kang Asep ya. Ya, tapi menjadi anak hebat. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan emosional. Tidak hanya kecerdasan intelektual. Jadi kita sudah harus meninggalkan akademik oriented, kemudian mengunggulkan kecerdasan intelektual, kemudian prestasi akademik yang selalu dibanggakan. Saya sekarang kepada anak saya tidak perlu kamu bagus-bagus nilai, tetapi kamu menghargai orang, kamu mengapresiasi orang, itu yang diharapkan. Kamu care dengan lingkungan kamu, itu bagi saya nilai yang lebih daripada nilai bagus asosial. Betul gak? Kan banyak kan pengalaman orang pintar itu kadang-kadang nggak tahu kanan kiri, nggak mau tahu gitu loh. Karena dia lebih banyak kecerdasan intelektualnya, tidak kecerdasan emosionalnya. Sedangkan orang emosional kan bisa adaptif, bisa care, punya apresiasi. IP penting, namun kompetensi lebih menentukan seseorang. Dan nanti kita diskusikan. Nah ini kampus merdeka. Ya sebetulnya ini gagasan yang agak sedikit materialistik sebetulnya. Di mana orang itu kan dipaksa, anak-anak mahasiswa itu dipaksa. Karena gini, banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa itu yang sudah lulus, tapi dia gagap ketika masuk ke dunia lingkungan kerja, begitu ya? Nah, dengan kampus merdeka udahlah, kalau begitu ada setiap SKS kita berikan kamu maganglah di sana. Siapa tahu bisa dapat ilmu ketika masuk ke sana, bagus. Tetapi gini, ada satu hal yang memang perlu juga, kan tidak hanya semata untuk bekerja juga, tetapi kita juga harus punya di Muhammadiyah itu sebetulnya udah lebih loh Bu ya. Dengan nawacitanya Muhammadiyah itu ada iman, ilmu, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ini sebetulnya hal yang sangat ini. Tetapi biasanya di dalam pelatihan-pelatihan kita ya, terlalu textbook. Ya, ini perlu diskusikan lah. Kang Asep bisa menjelaskan itu. Tetapi sebetulnya nilai lebihnya. Ketika misalnya kita itu kan apa sih kelebihan daripada perguruan tinggi Muhammadiyah dibandingkan yang lain? Pak Asep apa sih kelebihannya sebetulnya? Kan kelebihan kita itu dari AIK-nya ya Pak ya. Betul gak? Kita itu kan diarahkan untuk belajar. Tidak hanya kecerdasan intelektual tapi kecerdasan emosional ini menjadi bagian yang penting. Oke, yang lainnya saya pikir tidak perlu saya kupasan, nanti mungkin disampaikan. Yang paling penting itu tadi saya ingin menekankan, ini sekilas saja, saya tidak mengupas lebih dalam lah tentang ini karena bagi saya yang penting kita berbagi informasi aja. Bu, Bapak, anak kita itu sekarang sudah berubah. Kalau dulu Ali bin Abi Thalib itu mengatakan ajari anaknya sesuai dengan zamannya ya. Maka yang paling penting sekarang itu di forum ini coba kita lihat apa yang terjadi dengan dunia sekarang dan kemudian didiskusikanlah di forum-forum ini supaya kita itu punya aware ya, karena perubahan itu dimulai daripada diri kita sendiri ya, dan itulah memang spirit dari surat Ar-Ra'd. Dan kata Nabi di dalam riwayat Ahmad, perubahan yang paling disenangi Allah adalah perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan diri sendiri dan membawa manfaat bagi orang lain. Khairun nas ampahum lin nas. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya terlalu meloncat-loncat, tetapi saya mengikuti menyesuaikanlah dengan audien supaya tidak terlalu akademis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mari kita mendiskusikan. Ya, mendiskusikan. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rowi. Mungkin ada waktu beberapa
detik. Timnasnya oleh Berapa menit? pertanyaan nanti ada Tidak harus bertanya, mungkin juga memberikan pendapat nggak apa-apa. Nanti dapat minyak. Ya Pak Kis, ada minyak, saya dapat minyak nanti, minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ke pengajian para Madinah terdiri para ulas para persaudaraan kaji beri waktu sampai membandingkan pada saat rumah kalatari satu etesan jentrena film bapak saat itu tetanggian bapak di bapak kenal malah habis nanggian. Kedua pemerintah tadi menjelaskan tentang perjuangan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, menjelaskan bahwa tadi merujuk tentang perubahan kepemimpinan amal usaha Muhammadiyah untuk berpikir dan loyalitasnya ke Muhammadiyah. Maka ini ya, kita selaku pemimpin Muhammadiyah dan penggerak amal usaha Muhammadiyah yang menjelaskan dari awal sampai akhir, tadi menjelaskan Bapak dari awal sampai akhir meskipun semakin mamul, tapi inti nama merupakan karena kesadaran masing-masing gitu. Nah, ini ya, bagaimana untuk menyadarkan sendiri, sedangkan karyawan-karyawan oke di Muhammadiyah tidak loyalitas ke Muhammadiyah. Contohnya apa? Sok Bapak tahu sendiri, Lebaran minimal Lebaran, pada Jumat Sabtu banyak atau Sabtu. Sok kita harus Bapak itu mencatat mah. Maka sadar mah tetap ke Muhammadiyah kan Muhammadiyah pusat dan untuk ke metode hisab yaitu hari Jumat ditaruh semua dari satu planet Garut bahkan ternyata Sabtu udah habis masalah keluarga. Jadi timbul kesadarannya tidak ada. Maka badai hoyong kami memimpin amal usaha setinggi langit di mana? Ke pribadi sadar. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara trik untuk menyadarkan anggota Muhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah, di lingkungan masyarakat Muhammadiyah ingin memajukan Muhammadiyah minimal satu pahamkan saja dari pusat sampai ke ranting kata satu. Yang kedua, di amal usaha Muhammadiyah itu banyak, salah satunya Bapak terima kasih kepada Bapak yang sudah menyumbangkan dari SD model 1 sampai model 5. Tapi mungkin itu banyak step by step perlahan demi majukan, demi daya tinggi bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Salah satunya yang tadi disebutkan Bapak SMA yang sudah tidak, mohon maaf ya Pak, layak. Bagaimana untuk mengadakan perubahan sekolah yang tadi bersaing dengan sekolah yang lain itu menjadi daya tinggi yang tinggi, trik yang sedang memajukan perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mestinya itu nanti untuk pertanyaan yang sudah nikah dan betul. Baik, yang kedua Ibu. Dua pertanyaan dulu. Kamu Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Masalah pendidikan kan merupakan pintar, tinggi dan berprestasi. Sehingga dia misalkan dari pendidikan agama, pintar, pandai sehingga semua diumumkan akhirnya dia melenceng. Nah, makanya ada kata harus belajar agama dan agama. Dan perubahan masalah ekonomi di kampung-kampung banyak bangemong. AMN Punya uang istilahnya di program sehingga berlipat-lipat. Punya menerima sedikit dari sekian, tapi yang pembayaran di kampung heboh ini menutupi itu. Kadang-kadang dia sembunyi alasan, tak mohon penjelasannya ada perubahan dari Muhammadiyah. Sedangkan kan Muhammadiyah akan dikatakan banyak modalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Yang memberi masukan nggak apa-apa, tidak harus bertanya. Silakan Pak Asep, tidak harus bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cabang tertuntut untuk melakukan perubahan. Cuma yang diharapkan adalah perubahan yang terpimpin, perubahan yang selamanya didampingi terus dari pucuk pimpinan di atas itu ke bawah semuanya, sehingga munculnya kesadaran seperti tadi disampaikan oleh guru sekolah SD Muhammadiyah 1 Pak Anas, ketika kita mendapatkan masyarakat belum 100% bisa mengikuti kita, maka yang harus dikembalikan adalah kepada diri kita sebagai mubalik yang bisa memberikan kecerdasan terhadap masyarakat. Itu yang dikembalikan kepada diri kita, bukan malah kita merasa belum maksimal menyampaikan pencerahan-pencerahan, karena sesungguhnya haluan kita itu sudah ditemukan. Kita sudah dipimpin oleh pedoman hidup Islam, tetapi jarang kita membaca terhadap pedoman-pedoman itu. Oleh karenanya yang kita sering baca itu adalah pedoman tetangga yang lain, sehingga sungguh sangat berbeda analoginya seperti ketika kita mendapatkan seorang yang mengendarai motor, lampu senya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu banyak praktek-praktek yang dilakukan di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, banyak hal yang kami merasa prihatin di Garut ini, selain tadi yang disebutkan adalah SMA Muhammadiyah 1, kemudian juga SMP Muhammadiyah. Jadi pendidikan di Garut terutama jarang yang 5 SD Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Garut Kota saja itu tidak secara menyeluruhnya dilanjutkan ke SMP Muhammadiyahnya atau ke mu'aliminnya gitu. Ya, saya lebih senang menurutnya mu'alimin karena lebih dulu mu'alimatnya yang kemudian disusul dengan mu'aliminnya. Itu mungkin barangkali harapan kami itu perubahan secara terpadu ya, dari mulai pucuk pimpinan pusat terus ke bawah. Itu mungkin barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ibu nama itu ibu ada. Siapa tahu Bu, ada yang bisa dengan ketemu Pak Kisworo tuh Bu. Siapa tahu tuh, ada yang bisa dikonkretkan. Di Garut itu ada daerah binaannya Jamkrindo ya, komunitas kopi ya, di Sarea ya. Siapa tahu di Muhammadiyah ada komunitas yang kira-kira bisa didorong untuk menjadi daerah binaan ya. Nanti bisa ketemu Bu dengan Pak Kisworo. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun bahwa perjalanan membuat motivasi kita untuk terus bergerak. Kami dari pembicaraan itu mungkin kita didorong untuk melakukan perubahan ya. Dan kami sampaikan bahwa perubahan itu, di dalam perubahan itu memang sangat susah. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mengadakan perubahan, banyak sekali penentang-penentangnya. Jadi mensikapinya itu mungkin ada 4 perilaku ya. Yang pertama penentang, yang kedua penonton, kemudian pelaku dan pemimpin ya. Ya alhamdulillah di Garut ya, PDA Garut ada program itu sesuai dengan adanya isu stunting, sebagaimana kemarin yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Dian ya. Garut ini angka stuntingnya itu tinggi, tapi dari stunting itu ya ada isu-isu yang lainnya. Karena apa stunting? Yang pertama mungkin kemiskinan, kemudian pola asuh, kemudian perkawinan anak, disabilitas dan lain-lain. Oleh karena itu Aisyah ada program ya. Ini supaya tahu saja mungkin dari BCM dan BCA Garut Kota ya, bahwa yang tertinggi angka stunting itu di Margawati ya, Desa Margawati, dan tapi kami tidak bisa menjangkau ke sana karena
kami dapat program di 6 desa yang basicnya itu desa, gitu, bukan kelurahan. Kalau di Garut Kota kan sudah kelurahan ya. Ya, jadi tolong bantu mereka ya bagaimana menolong mereka supaya tidak ada lagi stunting yang lainnya ya, minimal meminimalisasi. Kami dari Aisyah itu melaksanakan pencegahan stunting itu dengan yang pertama mungkin mengajari kader-kader yang ada di desa itu ya, yang kami himpun itu ada 36 kader yang kami bina ya, dan kami jadikan mereka itu pemimpin yang ada di desa-desa itu ya, untuk mendirikan BSA Balai Sakina Aisyah, di mana BSA itu terdiri dari yang pertama yang termarginalkan yang terutama ya, kaum yang miskin, kaum yang disabilitas, kemudian yang perkawinan anak itu yang tidak yang kurang mampu mengurus anaknya karena dia tidak mampu dalam perkawinan anak itu, wawasannya juga kurang ya. Kami bimbing mereka ya untuk yang pertama tentang kemiskinan. Mungkin tentang kemiskinan tidak ada pemberdayaan ekonomi ya, di mana mengangkat potensi yang ada di lokal itu ya, untuk bangkit memproduksi apa saja ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka ya, dengan label UMK, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Itu mungkin yang kami lakukan di pimpinan daerah Aisyah ya. Coba sayang sekali di Garut Kota itu belum bisa terjangkau, tapi nanti insya Allah setelah program ini selesai ya, yang 6 desa ini sudah bisa maju, nanti akan merambah ke desa-desa yang lainnya ya. Mohon bantuannya dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk membantu kami, terutama untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, membantu bagaimana supaya stunting di Garut itu menurun ya. Yang pertama itu dulu waktu kami terjun ke program ini itu 35% angka stunting di Garut. Sekarang kemarin Januari itu sudah menurun menjadi 23%. Ya, terima kasih Pak Awan. Ya, mudah-mudahan Pak Awan diberikan kesehatan dan kemampuan untuk membantu kami di sini di Garut ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua PDA. Cukup mungkin Ya. Saya yang tidak bertanya nggak dapat door prize. Nggak apa-apa. Dapat door prize nanti. Nanti dicatat yang dapat. Catat yang bertanya Nanti dikasih. Oke. Terima kasih banyak masukan, dan saya juga mengapresiasi terkait dengan kiprah pimpinan daerah Aisyah terkait dengan stunting, dan saya dapat info itu kiprahnya diakui oleh pemerintah setempat ya Bu ya. Cuma memang perlu ada semacam inilah dorongan dari warga dan juga mungkin dari pemerintah. Terkait dengan tadi, kenapa misalnya kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai anggota Muhammadiyah tidak tertib mungkin ya, mengikuti instruksi dari pimpinan gitu ya, terkait dengan Idul Fitri yang mungkin berbeda ya sekarang ya, ikut berbeda. Nah ini kita kembalikan kepada kita sendiri. Jadi begini Bu ya, memang sekarang itu agak berbeda. Jangankan dalam hal itu, dalam hal ibadah saja kita itu memang mengalami sebuah kesulitan karena banyaknya informasi yang setiap hari bisa diakses. Oke ya Bu ya. Coba Ibu kalau buka di TikTok, di YouTube ya, tentang pemahaman keagamaan, dan kadang-kadang di warga Muhammadiyah sendiri seringkali mengupload, ya kan? Mengupload pemahaman keagamaan yang sebetulnya itu berbeda. Apakah itu salah? Saya bertanya. Tidak salah juga.
Kenapa? Karena kita juga tidak melakukan upaya untuk mengimbangi. Makanya kan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 kan dalam konsep ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Yang namanya tabayun itu musaya itu bagaimana kita melakukan kontra narasi. Jadi kalau ada narasi-narasi yang mohon maaf ya tidak sesuai dengan hitoh dan pemahaman warga Muhammadiyah, ya kita harus buat juga, Pak. Jadi mengimbangi. Kalau memang medianya TikTok, ya kita imbangi dong. Coba sekarang saya mau nanya, banyak gak konten-konten kreator dari warga Muhammadiyah? Jangan-jangan pengajian ini hanya muncul ya di Facebook, tetapi ada quote-quote tertentu yang sebetulnya bisa dinaikkan, diuploadkan dan dikirim via WA. Betul gak? Kita itu tidak pernah melakukan itu. Mohon maaf aja. Sehingga banyak warga-warga akhirnya ya pasti mohon maaf. Ketika ada ustadz yang sangat viral, pasti semua apa yang beliau sampaikan diikuti kan Bu ya? Betul gak ya? Padahal kita punya pemahaman yang itu menjadi menjadi suatu hal yang dipedomani. Maka kesadaran itu terutama di aktivis Muhammadiyah, saya sudah mengatakan itu. Banyak di kita itu mubalik yang hebat, tapi sayangnya mubalik kita itu tidak pernah dimunculkan di TikTok, tidak pernah dimunculkan di Instagram. Karena mungkin hanya cukup untuk warganya. Padahal setiap hari warga yang kita kasih pengajian itu mengakses. Ya kan Bu ya? Dengan adanya handphone saya yakin siapa yang tidak tahu bahwa sholat Idul Fitri yang di lapangan itu yang menginisiasi siapa? Muhammadiyah kan? Sekarang ada gak pertanyaan dari yang lain? Semua ngikuti kan? Betul gak? Karena sudah menjadi satu keyakinan dan viral dan tidak ada yang menyelesaikan, tidak ada ini kan? Nah ini terkait dengan perbedaan yang tadi. Ini mungkin musaya sosialisasinya yang benar-benar kurang masif. Betul gak? Kurang masif dan tidak disadarkan. Kenapa misalnya Muhammadiyah memilih hisab? Kenapa tidak memilih ruyat? Sederhana sebetulnya. Bu, sekarang saya mau nanya, Ibu sholat maghrib isya perlu ruyat dulu gak? Saya tanya, coba adzan itu ditentukan hisab atau ruyat? Saya mau nanya sekarang. Hah? Kenapa ketika masuk hal misalnya Ramadan dan ini jadi persoalan tiap hari kita itu menggunakan hisab loh Bu, hisab loh, bener gak? Tapi tidak ada yang mencoba mengemas, mohon maaf ya, mengemas dalam sebuah narasi yang orang paham. Ini kekurangan dai-dai kita itu kurang gitu, sederhana. Kalau Pak Haidar mengatakan sebetulnya ada satu hal yang paling penting itu. Di dalam bisnis itu kan penuh keyakinan, betul gak ya? Kalau saya ingin merencanakan, kalau di barat kan yang namanya kalau kita mau pergi kemanapun tuh dia buat perencanaan itu. Kalau misalnya kita itu menghadapi yang tidak kejelasan, pilih yang pasti atau yang tidak jelas? Saya nanya, kalau hisab pasti atau enggak? Ibu makan beli, mohon maaf, saya perlu menyampaikan, beli kupat tahu untuk disiapkan makan lebaran, pilih yang pasti atau tidak pasti? Ya udah, itu jawabannya udah jelas. Ya mohon maaf ya. Ya kan saya harus menyampaikan apa adanya. Tetapi perbedaan itu adalah rahmat. Ya. Silakan aja. Tetapi sebagai warga Muhammadiyah ya karena dari awal kan memang kita itu kan disiapkan untuk rasional melihat sesuatu ya. Kan begitu ya. Nah, terkait dengan yang lainnya masalah tadi Bang Imun, ini yang tahu beliau. Ya memang sebetulnya itu konsep PMN itu bagus, Bu. Bagaimana mitigasi resiko ketika ada satu landing pembiayaan supaya nanti tidak terjadi default
tidak gagal bayar, ya setiap kelompok itu ikut menanggung, kan begitu ya Pak ya? Ya, tapi dalam kenyataannya tidak itu yang menonjol. Yang menonjol itu bahwa ini menjadi seperti lintah darat, betul ya? Ya, itu. Konsepnya berbeda sebetulnya. Tapi di daerah-daerah yang lain yang PMN itu bagus juga Bu. Karena memang modelnya ini sebetulnya dakwah jamaah. Supaya ketika ada bisnis dikelompokkan, kemudian nanti setiap orang kan dikasih modal. Kalau ada satu yang memang kebetulan usahanya gagal, dibantu oleh kelompok ini. Ya, tetapi ya fakta di lapangan kan berbeda. Ya. Tapi sebetulnya spiritnya bagus juga. Ya kayak Jam Krindo juga spiritnya sama Bu. Spiritnya itu bagaimana UMKM yang dia punya punya prospek bisnis, tetapi tidak punya agunan, tidak kolateralnya gak jelas, ya dibantu ya Pak ya. Dan resikonya ditanggung loh Bu, ditanggung. Bank itu kan gak mau rugi. Ya kalau misalnya gak bayar ya dibayar loh Jam Krindo. Kan gitu ya, melalui klaim. Nah itu ya. Ya mohon maaf bukan promosi, tapi perlu disampaikan. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya senang sekali bisa berdiskusi dengan ibu-ibu. Ini apa? Oh salam mijet ya? Oh salam mijet. Oh ternyata ada khusus. Oke, ini ya. Oke. Oh saya salah mijet, mohon maaf ya. Nah, salah mijet. Tetapi saya senang sekali, mudah-mudahan ke depan Pak Asep untuk pengajian ini baiknya yang mungkin lebih sifatnya ibroh lah kepada masyarakat, lebih banyak sampaikan sesuatu yang memang itu diperlukan oleh masyarakat, karena seringkali ya ini ketika Muhammadiyah itu di level bawah seringkali ketika diskusi itu berbeda seringkali terlalu jauh gitu. Padahal pemikirannya belum nyampe gitu ya. Kan betul ya? Ya ada ininya lah, ada forumnya. Kalau forum ini mungkin lebih ditekankan kepada pengajiannya saja. Kalau saya, pengajiannya. Bagaimana tadi kesadaran terkait tadi ya, menjelaskan ini penting juga hisab dan juga ru'yat. Ini penting lah supaya ibu-ibu paham gitu loh. Sederhana aja saya tadi nyampaikan aja. Ya. Dan mungkin hal-hal yang lain yang memang perlu dijadikan materi atau mungkin dibuatkan silabus ya, khusus ya, yang benar-benar menyentuh terhadap ini kan ibu-ibu sangat semangat dan luar biasa, belum ada yang pulang, dan setelah ini kan nanti langsung ke tempat usaha ya. Ya mudah-mudahan berkah ya dengan ibu ikut pengajian di sini, insya Allah berkahi ya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada hal yang tidak pas saya mohon maaf, dan mungkin kalau panitia tidak pas dengan apa yang disampaikan karena permohonannya bicara tentang merdeka belajar, tapi saya mohon maaf mungkin tidak bisa menjelaskan karena ini berbeda ternyata segmentasinya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mas Robi. Tadi dicatat ya. Mungkin terkait tadi dari usulan dari Pak Nasrullah, itu mungkin kami himbau dari pimpinan cabang Madya Kota, ada yang kata mungkin kalau kembali yang jumlahnya ada 100 lebih dihadirkan oleh koordinator dan ketua majelisnya mungkin tidak akan penuh. Terus juga kami dari PCM juga mantau guru-guru yang selalu hadir itu dari SD yang kita punya ada 5 SD 100 lebih, kalau hadir semuanya kan itu bisa kompak, tidak akan tertampung di sini. Ranting punya 20. Di sini punya WA grup gak masing-masing ranting? Atau pengajian yang di sini? Ada. Ya, kalau ada WA grup dan yang lain kan lebih enak ya. Pesan berantai itu lebih efektif ya daripada yang lainnya. Ya mungkin kami himbau untuk semuanya untuk 6 hari ke depan mohon panas dengan pasukan tabliknya, Pak Diplasnya dengan pasukan guru-gurunya mungkin
Terus dari ranting juga apresiasi kalau ranting itu ranting Kartini, ranting Al-Mutakin dari hari pertama sampai sekarang itu selalu maintain ada. Gak tahu ranting-ranting yang lain itu tidak berkembang. Baik, sesuai di awal tadi mungkin untuk Doorpress nanti ini ada dulu bantuan untuk anak-anak panti asuhan. Untuk simbolis saja dulu ya, kami panggil 10 orang. Untuk yang 10 orang mungkin ke depan dan dari pinggir nanti pimpinan wilayah untuk memberikan santunan. Fajar dari kelas 7 ke depan Fajar. Kaki Soro. Nahwan. Ya cepat. Fajar, Nahwan, Eris, bukan Eris. Eris Christian, bukan Eris itu, Eris Christian. Ardi, Rizaldi, Ajmil, Yusuf, M. Gilang, Ahmad Yusuf, Ihsan. Yang 10 orang taruh ke depan untuk terima simbolis. Nanti yang lainnya oleh ketua panti dan juga bendahara pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Kota, Bapak Yan Sutati. Paling hormat dari pimpinan wilayah Jamkrindo untuk secara simbolis memberikan ke 10 orang yang tadi. Sekali lagi, Fajar, Nahwan, Eris, Ardi, Rijal, Admil, Yusuf, M. Gilang, Ahmad Yusuf, Ihsan untuk ke depan. Yang depan dulu. Untuk pengurus panti Pak Asep Rahmat dan Bapak Ketua PCM mungkin dimohon untuk ke depan Pak Ketua PCM. Pak Ahmad ada hadir Pak Ahmad? Ahmad Ismail. Ke depan Pak Ahmad, tolong ke depan. Dipanggil menurut. Ini pengurus pantinya Pak Ahmad Ismail. Ini ketua panti asuhan, ini dari pimpinan wilayah Jamkrindo. Itu PCM-nya mana? Kami ucapkan terima kasih kepada Jamkrindo yang telah memberikan santunan. Ya, terima kasih. Kita salam dulu ke jemaah. Salam dulu. Salam dulu. Oh yang tadi ya, ada berapa itu kan? Yang nanya 8 itu 6, 2, 6, jadi 8, 10 kan cukup. Saya acara panitia nih. Ibu bapak mungkin ya nanti disiapkan. Tolong itu untuk ibu-ibu yang tadi lainnya ada sedikit doorpress dari Kang Mulas Robi. Kiranya acara untuk pagi hari ini telah selesai. Untuk tadi program kelanjutannya tentang Jamkrindo, nanti kami di pimpinan cabang saja punya 20 ranting kan. Insya Allah nanti ada komunikasi bagaimana selanjutnya. Kalau kata Pak Mudir mah, bagaimana kalau tiap nanti bikin BRI link, kita nanti bisa dikoalisikan Pak Mudir. Insya Allah 20 ranting, 20
20 biar ini mungkin bisa. Baik, mungkin untuk besok insya Allah di hari yang ke-20 yang akan ngisi di kuliah subuh itu Ustadz Irfan Amali, Mudir Pondok Pesantren Bolas Kasih Semarang. Bukan Semarang, Samarang. Bolas Kasih Semarang, Irfan Amali. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan infak spontan pada sampai hari ke-19 sebesar 14 juta rupiah. Yang mana infak spontan ini akan diperuntukkan itu ada pembebasan tanah wakaf berjamaah dan juga pembentengan tanah wakaf berjamaah. Insya Allah sekecil apapun yang Ibu Bapak infakkan akan bermanfaat untuk Ibu sendiri dunia dan akhirat nanti. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan bacaan